sering kita melakukan event-event, baik event ini secara offline ya dan juga online. Baik yang berbayar sedang, bahkan yang mungkin lumayan mahal. Kalau kuliah konsep parsial berbayarnya sekitar hampir 2 jutaan lah. Nah, seperti itu. Dan juga banyak di antara event-event yang kita adakan itu yang gratisan tapi tetap berbobot. Nah, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan data dari WHO, jadi kenapa masyarakat umumnya dunia itu banyak mengalami gangguan penyakit diabetes? Kalau data WHO itu ada dari 10 besar termasuk penyebab utama dari kematian yang seseorang ini meninggal, nah, secara data dunia itu diantaranya sakit disebabkan diabetes. Nah, bahkan Indonesia ini termasuk bagian daripada urutan ke-7 dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Betul dokter ya, dokter Ari ya, yang punya puskesmas ini di Madura. Ya, ya betul. Ada banyak Ya. data-data tersebut. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, lantas bagaimana semua itu bisa terjadi? Gitu. Apakah betul-betul mereka itu tertangani dengan benar dan sesuai dengan harapan kesembuhan yang diharapkan? Nah, ternyata faktanya itu semakin ke sini itu data sakit diabetes bahkan menemui kematian itu semakin banyak. Maka konsep Karnus ini hadir sebagai ikhtiar terbaik insya Allah seperti itu untuk memberikan solusi. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada masyarakat luas. Begitu Bapak Ibu, selamat menyimak. Sebelumnya mari sama-sama kita buka kesempatan webinar ini agar Allah memberkahi ilmu kita. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Dr. Iswan, saya persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Monggo, Baik, Dokter. terima kasih Om Karnus ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kita semua dijumpakan ya pada suatu momen yang luar biasa tentunya di suatu seminar ya. Tapi jangan seminar lah terlalu serius ya. Kita saat ini kita akan berdiskusi bersama ya. Jadi saya dari mewakili konsep Karnus, bukanlah sebentar, sebelumnya akan saya mute dulu ya supaya tidak bocor, suaranya juga tidak terganggu biar kita semua bisa mengikuti acara pada pagi hari ya pagi hari yang luar biasa ini dengan fokus dan tentu saja lebih optimal. Baik, sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat Karnus, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah, kita semua masih diberikan kesempatan ya. Tentu saja di dalam kesempatan itu terkandung suatu hal yaitu kesehatan. Kita semua bisa hadir pada kesempatan ini tentu dengan tujuan yang sama, kita belajar bersama-sama, belajar tentang konsep Karnus tentunya. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini bukanlah mengatakan bahwa kami adalah satu-satunya yang benar dan kemudian berniat mengajari Anda semua, sahabat Karnus. Tidak, marilah kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Di sini juga sudah hadir senior penerap konsep Karnus, ada Dr. Ari Anwar Rahmanto yang tiap hari sudah menerapkan konsep Karnus tentunya di puskesmas yang beliau pimpin, di Puskesmas Kowel Pamekasan. Ya, saya ucapkan selamat datang Dr. Ari. Mungkin beliau nanti juga akan kami berikan kesempatan untuk bisa sharing ya pengalaman beliau untuk menerapkan konsep Karnus di pasien-pasien yang hadir di Puskesmas Kowel yang beliau pimpin tentunya. Dan juga ada master saya yaitu Master Subani yang sudah tidak asing di dunia penerapan konsep Karnus dan di dunia terapi, terutama di Jombang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Luar biasa ya. Mari kita beri aplaus kepada senior-senior ini ya. Saya sendiri akan memberikan aplaus ini kepada Master Subani dan Dr. Ari.
Baik, sudah hadir di sini para sahabat Karnus semua, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Adalah kita langsung saja kepada materi. Sahabat Karnus semua, sebentar saya mute dulu. Ya, tadi sudah dibuka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada pagi hari yang luar biasa ini bisa memberikan manfaat dan berkah buat kita semua tentunya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengupas tentang, sekali lagi, adalah pendekatan tentang penanganan dan tata laksana dari penyakit diabetes. Nah, apakah itu? Mari kita langsung saja kepada materi. Materi ini hari ini ya, acara ini akan kami bagi menjadi 2 sesi tentunya. Yang pertama nanti akan saya paparkan materi slide-slide saya yang sudah saya buat, dan juga nanti sesi kedua akan saya berikan kesempatan kepada Anda semua para sahabat Karnus untuk bisa bertanya maupun sharing ya, berdiskusi bersama. Kita berikan kesempatan nanti pada sesi kedua ya. Semoga nanti pada sesi kedua itu semua yang hadir pada kesempatan ini bisa memperoleh semua kesempatan dan akhirnya bisa terpuaskan, sehingga antara sebelum mengikuti kajian ini dan sesudah tentu akan menjadi seorang yang berbeda dan memperoleh oleh-oleh ilmu yang bermanfaat yang nanti siap untuk disebarkan baik kepada keluarga terdekat maupun siapa sajalah masyarakat pada umumnya yang tentu saja membutuhkan semacam penerapan konsep Karnus ini, karena mereka semua juga baik ya, berbutuh untuk bisa menjadi sosok yang sehat, atau mereka-mereka yang sekarang ini sedang tidak beruntung, sedang menderita penyakit dan kebetulan butuh untuk mendapatkan solusi. Baik, saya mulai saja kesempatan ini. Ya. Ya, bentar kita tunggu. Oke. Baik, terlihat Pak Budi? Oke, terlihat semua? Ya, dokter, Baik, jelas. siap. Ya, kita akan membahas tentang konsep Karnus, ya. Konsep Karnus yaitu cara cerdas untuk sehat. Ya, kesalahan. Stop dulu. Maaf ada kesalahan ya.
Bentar ya, ada kesalahan teknis ini kami. Nah, ini ya, sudah. Siap-siap. Ya. Ya, sudah ya. Sudah terlihat ini. Alhamdulillah. Ya, sudah, Baik, dokter. tentang konsep Karnus secara cerdas untuk sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan pengobatan diabetes ya. Bukan sombong ya, kesalahan bukan, lebih tepatnya mungkin kurang tepat ya, kurang tepat dalam cara pengobatan diabetes dan solusi ampuh untuk mengatasinya secara ilmiah dan mandiri tentunya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mendalami materi pada pagi hari ini yang luar biasa ini, kita akan sedikit ya membahas tentang konsep Karnus. Apa itu tentang konsep Karnus yang akan kita bahas ya. Konsep Karnus adalah suatu metodologi dasar atau suatu konsep untuk mempelajari ya, mempelajari dan kemudian apa? Dan berusaha untuk mengembalikan. Apa yang akan dikembalikan adalah cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari sang pencipta. Ya, kalau bisa saya simpulkan ini adalah kita berusaha untuk mengembalikan kondisi fisiologis kita ya, kondisi normal kita bebas dari sakit. Artinya itu kondisi kita, kondisi badan kita, cara kerja tubuh kita masih sesuai dari aturan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bahas mulai dari aktivitas tingkat sel ya, kemudian sampai aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Memang kita tidak bisa melepaskan diri kita dari alam semesta ya, karena tiap tarikan nafas kita ya memerlukan oksigen ya. Kemudian tiap hari kita minum butuh air, kemudian matahari kita butuh juga. Jadi kita tidak bisa memisahkan ya daripada manusia dengan alam semesta tentunya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk sehat. Karena apapun kesehatan yang kita pelajari, yang kita bahas tentunya muaranya adalah bagaimana untuk sehat. Ya, kita belajar ilmu kesehatan tujuannya tentu bagaimana untuk sehat. Dan pada kesempatan ini saya akan ya, sedikit mengenalkan, jadi bukan mengajari tapi memperkenalkan tentang cara sehat menurut konsep Karnus ya. Apa sih sehat menurut konsep Karnus? Ini adalah suatu hal yang dulu sebenarnya tidak saya sadari meskipun saya mempelajari tentang kesehatan ya. Apa sih sehat menurut konsep Karnus? Ternyata gampang saja ya. Manusia yang sehat adalah manusia yang seluruh selnya mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan jumlah yang adekuat, dengan jumlah yang cukup tentunya. Kalau dulu saya itu menganggap bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang bebas dari penyakit. Manusia yang nggak sakit itu adalah yang sehat. Ternyata menurut konsep Karnus lebih detail lagi. Dan saya setuju sebenarnya ya. Manusia yang sehat adalah manusia yang seluruh selnya mendapat nutrisi yang sesuai dan adekuat. Kenapa? Karena apabila seluruh sel kita mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan adekuat, tentu sel-sel itu akan bisa bekerja ya dengan maksimal. Dia berfungsi dengan bentar ya, ini bocor ya, ada bocor, saya mute dulu. Oke, sudah. Nah, konsep ini sendiri diketemukan oleh Bapak ya. Nah, Iwan Beni Purwowidodo. Siapa Pak Iwan Beni Purwowidodo? Beliau adalah sang founder dari konsep Karnus ya. Beliau sendiri sebenarnya bukan seorang dokter, beliau ada sarjana teknologi pertanian, tapi beliau luar biasa, beliau adalah seorang teknokrat, pemikir, dan juga pemerhati masalah kesehatan, dan beliau ini yang merumuskan manusia yang sehat adalah manusia yang seluruh selnya mendapat nutrisi yang sesuai dan akurat. Kok bisa kepikiran ya Pak Iwan Beni Purwowidodo ini ya? Saya sendiri nggak kepikiran, luar biasa Pak Iwan Beni Purwowidodo ini ya. Berikutnya, nah ini kita berbicara tentang ini. Berbicara tentang diabetes, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah ditemukannya insulin.
Nah, sebelum kita membahas ditemukannya insulin, saya ingin bahas, ini apa sih ini yang kotak-kotak? Ini komputer ini, saudara ya, sahabat kami sekalian, ini komputer. Tahun 1960, kecepatannya masih 36 MHz. Dalam 62 tahun, ya, setelah ini penciptaan komputer ini, kemajuannya itu sudah 138 kali. Maksudnya apa? Ini dulu besarnya itu sebesar rumah ini komputer ini. Kemudian, nah, dia akan menjadi suatu teknologi yang ukurannya kecil-kecil ya. Teknologi nano kecil-kecil ini. Bayangkan, ini adalah komputer tahun 2022. Kecepatannya 5 GHz. Luar biasa. Nah, sekarang kita berbicara tentang insulin. Insulin diketemukan kapan? 11 Januari 1922. Pertama kali digunakan dalam pengobatan diabetes. Ditemukan oleh Sir Frederick Grant Banting, Charles Best, dan juga McLeod dari University of Toronto. Sudah 100 tahun, sahabat kami sekalian ya. Lalu, apa implikasinya kepada dunia kesehatan? Waduh, dari insulin ini dari dulu disuntik, sekarang bentuknya seperti pen ini ya. Praktis nih ya. Praktis ya. Ini tahun 2022. Tetapi efeknya apa? Nah, diabetes ternyata masih belum tertangani, masih belumlah mendapat solusi yang real dari penanganan masalah diabetes ini. Kok bisa? Nah, diabetes ini saudara, ya, itu kalau kita itu berobat kepada dokter ya, yang sewu ya, kalau kita menderita diabetes kemudian pergi ke rumah sakit, kemudian bertemu dengan dokter, kemudian kita gitu ya bertanya kepada dokter, dokter, saya ini sudah didiagnosa menderita diabetes ya, sudah bertahun-tahun ini. Saya ingin tanya, diabetes ini bisa disembuhkan nggak kondisi saya ini? Maka dokternya akan menjawab bahwa gitu ya, diabetes tidak bisa sembuh. Diabetes hanya bisa dikontrol. Ya, akibatnya apa? Dari konsekuensi hanya bisa dikontrol, maka penderita diabetes harus minum obat seumur hidup. Ya, itu berakibat bahwa minum obat seumur hidup berarti penyakitnya juga bisa berjalan terus. Komplikasi. Komplikasi ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, komplikasi dari penyakitnya itu sendiri, karena dia terus berjalan, ya. Kemudian bisa komplikasi dari pemakaian obat yang seumur hidup ini. Side effect dari obat tentu bisa menimbulkan komplikasi. Akibatnya apa? Akibatnya tentu akan bisa menimbulkan penderitaan ya. Penderitaan tentu saja yang berkepanjangan, sangat disayangkan ya, karena diabetes tidak atau belum mendapatkan solusi yang bisa menangani dengan tuntas, sehingga akibatnya para penderita diabetes ini akan memiliki potensi ya mengalami suatu penderitaan. Tentu tidak kita inginkan semuanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Dokter-dokter kebanyakan akan menerapi diabetes dengan memberikan obat. Apa diabetes? Adalah OAD, oral anti diabetes ya, obat anti diabetes. Apa saja yang meliputi oral anti diabetes itu? Tekankan di sini. Manfaatnya apa? Yang pertama, dia akan merangsang pankreas. Jadi pankreas akan dirangsang kerjanya untuk apa? Untuk menghasilkan insulin. Ya, karena didiagnosa bahwa salah satu penyebabnya adalah kekurangan daripada insulin. Ya. Kemudian apa lagi? Menghambat gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Yaitu
proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Jadi tubuh kita akan membuat glukosa dari sumber yang non-karbohidrat. Kalau selama ini glukosa didapat dari sumber karbohidrat, misalnya dari nasi yang kita makan sehari-hari, nah, maka gluconeogenesis ini adalah mekanisme normal tubuh untuk menghasilkan glukosa. Biasanya itu diambil dari sumber, misalnya itu simpanan cadangan lemak di dalam tubuh, yaitu melalui proses beta oksidasi. Ya. Lalu apalagi yang bisa dipakai, misalnya proses seperti ini. Bisa juga menghasilkan sumber ya energi itu dari misalnya asam amino. Tetapi ya sahabat kami sekalian, hal tersebut bukanlah mekanisme utama sebagai sumber daripada energi. Karena sumber energi utama yang dipakai langsung ya seketika adalah tetap glukosa yang bersumber dari karbohidrat. Untuk itulah maka makanan kalau misalnya sehari-hari yang kita makan haruslah mengandung unsur nutrisi baik makro maupun mikronutrien itu yang lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ya. Dan di dalam makanan itu sudah terkandung misalnya lemak ya dari makanan itu. Dia mengandung lemak. Itu kita perlukan. Juga kemudian ada vitamin, ada mineral. Nah, tentu dengan ingredients atau misalnya komposisi makro dan mikronutrien tadi yang cukup lengkap ditambah dengan komposisi yang seimbang tentunya. Nah, itu akan bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita sebagai sumber energi dan juga dimanfaatkan untuk metabolisme, baik itu metabolisme sel sendiri maupun metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Lanjut, kemudian OAD tadi apa yang dilakukan? Selain menghambat gluconeogenesis. Tujuannya pasti menghambat gluconeogenesis. Ya karena supaya agar gula darahnya tidak tinggi. Karena kalau gluconeogenesis ini berlangsung, tentu kadar gula darahnya akan tinggi. Nah, apa yang diatasi kemudian? Adalah berusaha untuk mengatasi resistensi insulin. Tapi ini tanda tanya. Mekanisme apa untuk mengatasi resistensi? Ini yang masih dipertanyakan. Bagaimana OAD ini mengatasi resistensi insulin? Masih dipertanyakan. Karena tidak ada mekanisme yang langsung untuk mengatasi resistensi insulin. Ya, nanti akan kita bahas secara khusus. Kemudian, salah satunya juga akan menghambat penyerapan glukosa. Dari mana? Dari sistem pencernaan kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Obat diabetes yang diberikan kepada para diabetesi, yaitu adalah pemberian insulin. Dengan tujuan apa? Tentu dengan tujuan menambah jumlah insulin yang diperlukan oleh tubuh. Apakah memang benar ini semua yang dilakukan ini memang sudah mengatasi permasalahan diabetes? Nah, Perkeni, yaitu Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, ya, itu adalah suatu perkumpulan di mana para dokter-dokter yang menangani masalah diabetes, yang kalau kita ke rumah sakit ketemu sama dokter yang spesialis untuk menangani diabetes, nah ini semua tergabung dalam Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, ya. Itu membuat suatu konsensus pada tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dan pencegahan DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Ya. Saya jelaskan sebentar kenapa diabetes mellitus tipe 2 sebagaimana kita tahu bahwa diabetes mellitus ada beberapa kategori, yaitu diabetes mellitus tipe 1, nanti akan saya jelaskan singkat. Juga diabetes tipe 2 atau diabetes tipe dewasa, atau yang kita sebut juga non-insulin dependent diabetes mellitus, ya, atau diabetes mellitus yang penyebab timbulnya adalah karena resistensi insulin. Nah, itu yang kita kenal. Kita kenal juga diabetes gestasional yang timbul pada mereka yang sedang mengalami kehamilan, ibu-ibu yang hamil mengalami diabetes mellitus, ya. Nah, itu juga ada, dan juga diabetes mellitus tipe lain, ya. Nah, itu macam-macam diabetes, dan kita pada saat ini kita fokus untuk membahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Nah, itu Perkeni memberikan suatu konsensus untuk pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes tipe 2. Kita mulai dari kriteria diagnosis. Jadi untuk
menyatakan bahwa seseorang itu definitif menderita diabetes, maka yang pertama adalah dari hasil pemeriksaan glukosa plasma puasa. Atau dia memiliki kadar glukosa plasma puasanya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Atau kalau kita periksa glukosa plasma sewaktu, itu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Ya. Diiringi dengan itu gejala klasik ya, itu biasanya kalau misalnya bahasa awamnya itu kalau kita kencingnya sering, kemudian minumnya banyak, kemudian makannya banyak, atau secara biasa medisnya adalah polifagi, ya, polidipsi dan Nggak poliuri. punya uang. Bentar ya, Kalau bisa saya kan nggak tutup punya dulu. uang. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu apabila diperiksa HbA1c, yaitu glukosa yang terikat dengan Hb darah, itu lebih atau sama dengan 6,5%. Nah, itu kriteria diagnosis yang menjadi konsensus dari Perkeni untuk mendiagnosa bahwa seseorang itu definitif menderita diabetes mellitus. Kemudian tidak itu saja, juga akan mereka ini langkah-langkah penata laksanaan khusus yang juga mereka rekomendasikan, yaitu apa? Penata laksanaan diabetes mellitus. Yaitu dengan apa? Dengan dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya, ini rekomendasi dari Perkeni lo ya, menerapkan pola hidup sehat. Apa sih pola hidup sehat itu? Yaitu terapi, nutrisi medis dan aktivitas fisik. Ya, ada terapi nutrisi medis dan juga aktivitas fisik. Lalu dengan apa? Dengan intervensi farmakologis. Dengan apa? Dengan obat anti hiperglikemia, baik itu secara oral maupun suntikan ya. Oral tadi sudah saya jelaskan adalah OAD, oral antidiabetik, dan juga suntikan yang kita kenal sebagai insulin tadi ya. Nah, apalagi kemudian, nah ini adalah komposisi makanan yang dianjurkan. Terdiri dari apa? Dari karbohidrat. Karbohidratnya berapa? 45-65% dari total asupan energi. Kemudian lemak. Ya, jadi ada lemaknya, yaitu sebesar 20-25% dari kebutuhan kalori. Ya, kemudian ini ada juga rekomendasi perbandingan lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Ada 0,8 dibanding 1,2 dibanding 1. Kemudian konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 200 mg per hari. Nah, kemudian protein yang dianjurkan adalah 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, ya, atau 10% dari kebutuhan energi. Atau secara normal biasanya 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari, kebutuhan normal. Nah, saudara-saudara, ternyata hal yang direkomendasikan oleh Perkeni tadi itu memang luar biasa bagus ya. Lihat ini ya. Kalau kita lihat ini, bagus sekali. Tapi pertanyaannya apakah bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Sangat sulit sekali ya menurut saya ya. Hanya mereka-mereka yang sangat beruntung, yang memiliki orang-orang yang bisa memperhatikan seperti ini ya. Misalnya presiden lah ya. Presiden punya dokter pribadi, koki pribadi, ya, nutrisionis pribadi. Ya bolehlah seperti ini. Kalau masyarakat umum, masyarakat pada umumnya, saya kira sulit. Mau tahu buktinya? Ya ini buktinya. Apa buktinya? Ternyata 68% dari mereka yang direkomendasikan dengan tata laksana yang dikeluarkan oleh Perkeni tadi, 68% tidak pernah mencapai HbA1c target. Itu sudah bertahun-tahun loh. Coba lihat di rumah sakit. Mereka yang sudah berobat di sana bertahun-tahun ya, di polidiabetes. Bertahun-tahun. Dan itu tidak pernah mencapai HbA1c target. 68%. Siapa yang ngomong? International Diabetic Forum. Ya, November 2021. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi juga dari kalangan mereka sendiri. Dari dokter-dokter yang terhimpun dari secara internasional, ahli-ahli diabetes internasional. So, kita akan membahas ini tadi itu. Bagaimana kok seperti itu bisa terjadi? Padahal
kita penting sekali karena diabetes tidak main-main ya, karena gagal kita menangani diabetes maka para diabetes atau diabetesi atau penderita diabetes itu akan jatuh kepada kondisi penderitaan seumur hidupnya, itu kasihan sekali. Maka kita berbicara tentang kesalahan-kesalahan pengobatan diabetes dan solusi ampuh mengatasinya secara ilmiah dan mandiri. Kita mulai dari perjalanan penyakit diabetes. Sebenarnya gimana sih kalau kita lihat ya, sehari-hari misalnya itu ya, kalau kita lihat, kita itu banyak ya, sebenarnya banyak dari kita itu yang sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori prediabetes. Tapi banyak yang tidak menyadari. Akhirnya apa? Mengabaikan. Sebenarnya kita harus tahu ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya apa sih? Misalnya kalau kita itu sering mengalami badan kurang fit. Dulunya seger buger ya, selalu fit dan sebagainya. Sekarang ini badan sering merasa kurang fit. Ya, diajak kemana beraktivitas apa olahraga, aduh enggak maulah. Badan kurang fit, yang lemes dan sebagainya enggak enak. Kemudian kalau kita itu periksa, sekali-sekali kita periksa di laborat ya, medical check up, maka kadar trigliserida itu kadang naik, kadang turun. Wah, sekarang normal. Besok cek, naik. Cek lagi, turun. Asumsi kita dalam keadaan normal. Oh, kemarin kita lagi tidak fit aja, mungkin lagi naik. Sekarang ini buktinya normal. Sebenarnya hal-hal seperti itu jangan diabaikan ya. Kita lihat yang lain. Asam urat naik, turun. Ya. Kolesterol juga kalau diperiksa naik, turun. Tensi mulai abnormal. Wah, kecapean saja. Coba seminggu lagi dicek, normal. Berikutnya tes lagi naik, ya, lebih dari normal. Kemudian istirahat, normal. Oh, kurang istirahat aja, diabaikan. Ya. Kalau periksa gula darah masih normal, alhamdulillah. Cek gula darah masih normal, berarti masih normal. Sebenarnya jangan diabaikan karena itu berbahaya sekali. Karena apa? Kalau misalnya kita cek insulin kita, maka bisa jadi kita masuk kepada keadaan hiperinsulinemia. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Ibaratnya kalau di prediabetes itu, pankreas itu disuruh lembur tanpa digaji. Ya sekali dua kali bolehlah itu. Tapi kalau terus-terusan, wah ya lumayan ya kalau lembur tanpa digaji. Kalau kondisi ini kita abaikan, kita tetap dengan pola hidup kita sehari-hari tanpa ada usaha untuk mengembalikan kondisi fisiologis kita, maka kita akan bisa masuk ke dalam kondisi diabetes yang definitif, diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe dewasa tadi. Ya, atau diabetes yang non insulin dependent diabetes mellitus. Biasanya gejalanya apa? Badan sering lemas, mudah drop. Ya dulu fit, kadang-kadang fit, kadang-kadang enak, kadang-kadang kurang fit. Sekarang badan sudah lemes terus, mudah drop, sering-sering alasan aja ya, sering nggak enak badan dan sebagainya. Nah, itu sudah ya, saya lihat dulu supaya nggak bocor. Ya, kemudian ya trigliserida kita kalau kita periksa di laborat sudah definitif tinggi. Menetap tinggi, asam urat juga tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi sudah. Ya, sudah definitif diabetes. Akibatnya kita sudah diberikan obat oral anti diabetes. Itu ibaratnya pankreas sudah mengalami gangguan, produksi insulin pun bisa jadi juga sudah menurun. Maka dari itu ini salah satu juga yang diberikan adalah obat untuk merangsang pankreas untuk menaikkan produksi insulin. Tapi apakah memang itu penyebabnya? Nah, ini akan kita bahas. Sahabat Karnus sekalian, kalau pada diabetes tipe 2 ini kita juga belum tersentuh ya hati kita untuk bisa mengembalikan kondisi fisiologis kita, ya, maka kita akan bisa turun kepada kondisi diabetes tipe 1. Akan semakin menurun kondisi kita ya, dari prediabetes turun jadi diabetes tipe 2, semakin turun dan akhirnya menjadi diabetes tipe 1. Inilah diabetes yang sebenarnya pada umumnya diderita oleh anak-anak dan masa remaja
Ya, di mana pada diabetes tipe 1 ini terjadi kerusakan pabrik daripada insulin itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu pankreasnya rusak. Nggak bisa memproduksi insulin. Karena itu disebut juga sebagai diabetes yang insulin dependent. Diabetes mellitus. Jadi memang benar-benar memerlukan insulin karena pabriknya nggak bisa produksi insulin. Nah, kalau sudah pada kondisi ini, maka terjadi komplikasi. Sudah banyak terjadi komplikasi. Kalau misalnya terjadi luka, ya bisa jadi gangren. Nah, bahayanya terjadi gangren ya bisa amputasi, bahkan bisa mengancam jiwa kalau terjadi infeksi yang meluas. Kemudian sudah definitif ya, trigliserida, asam urat, kolesterol sudah definitif. Ya, kemudian tensi juga tinggi. Kemudian, nah ini ya, potensi komplikasi yang akan bisa diderita. Bisa terjadi gangren, bisa stroke. Ya, bagi yang mereka mengalami gangguan pada jantung, ya bisa mengalami pembuntuan atau jantung koroner, akibatnya harus pasang ring jantung. Kemudian yang kita tidak inginkan adalah bisa merangsang memicu terjadinya pertumbuhan sel abnormal, kanker, tumor, ya, penyakit autoimun. Juga bisa dipicu oleh kondisi seperti ini. Gula darahnya tergantung pada suntik insulin. Kalau nggak ada masuk insulin, ya gula darah akan tinggi. Ya, tinggi sekali dan berbahaya karena sifatnya dia merusak apa? Pembuluh darah. Karena yang dirusak adalah endotel pembuluh darah. Ya, itu pankreasnya sudah tidak berfungsi. Ya, jadi dia membutuhkan injeksi insulin. Nah, kenapa kok selama ini seakan-akan terapi yang diperoleh oleh mereka-mereka yang menderita diabetes atau diabetes itu seakan-akan belum bisa mengatasi permasalahan diabetes. Berarti kita sebut sebagai gagal terapi diabetes. Mengapa, saudara, sahabat Karnus sekalian? Karena kegagalan kita untuk memahami dari akar permasalahan diabetes itu sendiri. Nah, kalau kita gagal memahami akar permasalahan diabetes, ya bagaimana kita bisa menangani masalah diabetes itu sendiri. Kita fokus terhadap insulin, fokus terhadap OAD. Kalau kita gagal mengetahui akar permasalahan dan akar permasalahan ini belum tersentuh, maka akan bisa dipastikan gagal. Nah, ini sebenarnya resistensi insulin. Tapi apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi resistensi insulin? Apa sebenarnya? Kalau kita tidak memahami resistensi insulin, maka kita tidak akan melakukan apapun untuk mengatasi resistensi insulin itu. Ternyata resistensi insulin itu adalah disebabkan akibat kegagalan metabolisme daripada lemak oleh sistem tubuh. Sehingga menyebabkan terbentuknya plak yang menyumbat ataupun menutup reseptor insulin pada sel. Nah, ini adalah mekanisme normal ya, metabolisme glukosa di dalam tubuh. Nah, kalau normal itu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini reseptor insulin. Nah, kalau normal, maka begitu glukosa itu beredar di dalam pembuluh darah, ya, kemudian insulin masuk melalui reseptor insulin, akan bisa membuat sel-sel itu, nah ini, ya, bereaksi sehingga glukosa ini bisa masuk ke dalam sel. Glukosa ini akan diikat oleh insulin, kemudian masuk melalui pintu insulin ini, kan kemudian dirangsang untuk bisa dimanfaatkan oleh sel. Ya. Ini normal, dia bisa masuk. Pankreasnya senang ya, gula darah berhasil diberikan ke dalam sel. Ya, selnya mendapat bahan bakar, tubuh sehat. Nah, sebentar ya, bocor lagi. Oke. Nah, tapi saudara, kalau sebaliknya, kalau misalnya ini tertutup,
tertutup, ya. Ingat tadi ini, ingat saya ulangi. Nah, ini kalau sehat terbuka, ya. Insulin dari pankreas bisa masuk, ya. Nah, kalau penderita diabetes, maka ini tertutup. Ya Pak ya, ini diabetes. Nah, tertutup. Mendal nggak bisa masuk. Nah, nggak bisa masuk. Glukosanya di sini banyak sebenarnya, tapi dia nggak bisa masuk. Nggak ada reaksi. Coba kita lihat tadi ya, pada manusia yang sehat. Coba kita lihat insulin ini. Masuk. Ya. Kemudian reaksi di sini ada GLUT4, ya. Kemudian dia akan reaksi dan mengkondisikan supaya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel. Ya. Itu bagi yang sehat. Nah, tapi tadi ya bagi yang tidak sehat bagaimana? Penudal ini ketutup ini. Ketutup sama apa? Sama plak. Akibat apa? Akibat kegagalan dari metabolisme lemak. Nah, nggak bisa masuk. Akibatnya, ya sel akan kekurangan daripada glukosa. Sel akan turun, nggak mendapatkan energinya. Bagaimana sel itu bisa berfungsi kalau dia pun tidak mendapatkan energi? Metabolisme juga nggak akan jalan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi pada saat terjadinya resistensi insulin. Ya, hanya sebagian kecil yang berhasil diberikan kepada sel. Ya otomatis selnya akan lemah, letih, letoy. Karena kurang bahan bakar. Tubuh pasien akan lemah, letih, kurus, ya, dan sebagainya, luka gangren. Kenapa? Ya karena tubuh gagal untuk nanti akan meregenerasi sel. Kalau ada sel rusak ya tidak akan bisa diperbaiki atau nggak bisa terjadi regenerasi sel dengan proper. Ya. Nah, jadi penyebab diabetes itu sebenarnya zat penutup reseptor insulin. Ya kita sebut tadi sebagai plak. Apa sih? Kok bisa terjadi resistensi insulin yang terjadi itu bagaimana sih? Kaitannya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Nah, ini mekanisme terjadinya resistensi insulin. Itu dari mana? Ternyata itu berawal dari kegagalan fungsi lambung. Kegagalan fungsi lambung ini akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme lemak. Kok bisa? Akan saya jelaskan nanti ya. Gangguan metabolisme lemak ini akan menyebabkan tertutupnya reseptor insulin. Ya, akibatnya menyebabkan glukosa. Ya, gagalnya glukosa masuk ke dalam sel dan itu yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Nah, kita akan bahas di sini kegagalan fungsi lambung. Sebagaimana kita tahu bahwa lemak yang masuk ke dalam tubuh kita akan dimetabolisme karena lemak juga dibutuhkan oleh sel. Ya, tetapi lemak itu harus dipecah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Karena lemak atau yang kita sebut dengan bahasa kimianya trigliserid ya. Itu terdiri dari 3 asam lemak dan terikat oleh 1 gliserol dan itu harus dipecah. Karena asam lemak nanti yang akan masuk ke dalam sel. Nah, yang berfungsi untuk memecah lemak ini menjadi asam lemak dan gliserol adalah enzim lipase dan enzim lipoprotein lipase. Dan keduanya, ya, enzim lipase itu diproduksi dengan bahan asam amino. Asam amino diperoleh dari hasil pemecahan protein di dalam lambung. Siapa yang memecah? Yaitu asam lambung. Tapi asam lambung yang bagaimana? Sebentar. Saya dulu. Asam lambung yang dalam kondisi fisiologis atau normal. Maksudnya apa? Asam lambung kita itu secara fisiologis dia memiliki sifat keasamannya 1-3. Pada keasaman 1-3 maka lambung kita atau asam lambung kita bisa memecah protein menjadi asam amino sebagai bahan baku
produksi enzim lipase. Ya, dibantu juga oleh pepsin. Hasil konversi dari pepsinogen menjadi pepsin. Dilakukan oleh siapa? Lagi-lagi oleh asam lambung yang dalam kondisi fisiologis. Celakanya pada kondisi tertentu, ya, kondisi itu tidak terjadi. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme lemak. Lemak tidak terpecah. Lemak yang tidak terpecah akan banyak beredar di dalam pembuluh darah dan akan membuat kesempatannya untuk bisa bertemu dengan oksigen dan akibatnya adalah terjadi reaksi oksidasi yang akan menyebabkan timbulnya plak. Plak-plak itu akan kemana-mana. Kalau di pembuluh darah dia akan terjadi plak aterosklerosis. Di pembuluh darah besar dia bisa menyebabkan pengecilan lumayan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi. Kemudian kalau bisa naik ke atas maka bisa terjadi stroke. Ya. Kemudian apabila dia di sistemik di seluruh tubuh dia akan menutupi reseptor insulin sehingga mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Nah, kok bisa itu terjadi? Nah, ini. Kita kembali kepada konsep Carnus secara cerdas untuk sehat. Kembali, manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan, katanya Pak Iwan Beni Purwododo. Ya. Maksudnya apa? Manusia itu terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel dan semuanya butuh makan, butuh nutrisi. Karena sel-sel itu yang akan membentuk organ. Ini ya mekanismenya. Dari sel itu kemudian membentuk jaringan. Dari jaringan kemudian akan membentuk organ. Gabungan dari organ yang membentuk suatu sistem tertentu akhirnya membentuk suatu sistem. Dan sistem-sistem itu yang akan membuat manusia itu bisa berfungsi sebagai manusia seutuhnya. Dan setiap sel yang mati itu akan diganti. Namanya regenerasi sel. Dan sel-sel itu butuh nutrisi. Jadi baik sel itu untuk bisa berfungsi dan bekerja dengan baik maupun sel akan mengalami proses regenerasi semuanya butuh nutrisi yang proper. Ya. Nutrisi yang sesuai dengan jumlah yang adekuat. Ini ya. Apa kebutuhan nutrisi sel itu? Sel itu butuh yang namanya glukosa, butuh yang namanya asam amino, butuh yang namanya asam lemak, ion maupun vitamin. Dan itu berasal dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Dari mana? Dari makanan yang kita makan. Ya, jangan sampai makanan yang kita makan itu tidak menjadi nutrisi sel ini. Kalau makanan yang kita makan tidak menjadi nutrisi sel, maka sel akan gagal berfungsi. Dan yang bertugas mengubah makanan ya yang kita makan ini menjadi nutrisi sel adalah lambung, di mana bagian yang paling penting dalam proses itu adalah asam lambung. Namun demikian, apabila kita mengalami masalah pada lambung, maka kita pada umumnya menanganinya dengan tidak tepat. Kita menangani penyakit atau gangguan pada lambung itu dengan cara menetralkan asam lambung. Sehingga sudah pasti hal itu akan mengebiri fungsi daripada lambung itu, sehingga dia tidak akan berfungsi dengan normal. Ya, otomatis apabila lambung itu berfungsi normal, butuh dong kondisi normalnya dia. Kalau misalnya asam lambung itu tidak normal atau dinetralkan, maka otomatis kerja lambung juga tidak akan normal. Efeknya apa? Kegagalan mengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel. Ya, untuk itulah kita ada suatu skema nutrisi Carnus ya, untuk mengatasi kondisi yang terjadi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan konsep Carnus dalam mengatasi mereka-mereka yang mengalami masalah ya pada diabetes itu? Yang pertama sudah tentu kita akan memperbaiki atau melakukan rekonstruksi lambung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kondisi normal daripada lambung. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi agi sereal. Ini ya. Agi sereal ini ya, yang akan
melakukan proses rekonstruksi lambung atau mengembalikan fungsi normal daripada lambung. Kemudian kita menghindari penetralan asam lambung. Jangan sampai netral, karena kalau asam lambung netral maka lambung akan kehilangan fungsi normalnya. Nah, kemudian makan makanan pendukung yang baik. Ganti nasi dengan beras karnus. Supaya apa? Supaya memperkuat atau mengoptimalkan proses pembangkitan energi di dalam sel, sehingga sel itu memperoleh energi, sehingga proses metabolisme juga berjalan dengan baik. Ya, terutama dalam hal ini secara khusus kita memberikan modal apa? Modal energi untuk apa? Untuk tubuh kita melakukan proses beta oksidasi, yang mana proses beta oksidasi itu kemudian akan mengurai plak-plak di dalam tubuh yang bermasalah sebagai penyebab terjadinya resistensi insulin. Nah, kemudian kita memperbanyak protein, baik itu protein hewani maupun nabati dengan perbandingan yang pas, ya tentunya. Kemudian kita hindari makanan sintetis dan dimodifikasi. Ya, ingat makanan sintetis itu misalnya makanan yang sebenarnya tidak asli ya. Misalnya kalau kita itu sering-sering makan makanan dalam kemasan, itu sekarang ini teknologi itu sudah membuat makanan sintetis, dalam artian kalau misalnya kita makan es krim rasa durian tapi nggak ada duriannya. Ya, durian itu dari perisa atau rasa durian. Kemudian makanan-makanan yang berumur panjang karena dia mendapatkan pengawet yang sifatnya sintetis. Kemudian makanan-makanan yang memiliki warna yang menggoda, ya, warna-warna yang cantik, ternyata dia mengandung pewarna sintetis, nggak alami. Ternyata dikandung banyak logam berat di situ. Nah, itulah yang berbahaya bagi tubuh kita. Maka kita harus menghindari makanan sintetis. Kemudian makanan yang dimodifikasi, ya, misalnya makanan yang berasal dari lemak, misalnya lemak nabati yang kemudian mendapatkan dikayakan dengan hidrogen atau proses hidrogenasi. Kemudian dia memadat. Nah, tapi pada saat itu dia akan menjadi lemak trans yang sulit sekali untuk di metabolisme tubuh kita. Sehingga apabila mereka yang sedang mengalami masalah pada metabolisme lemak akan semakin berat kondisinya. Nah, kemudian makanan lain lagi, misalnya apa? Creamer nabati, ya, susu kental manis. Kemudian kalau kita ada makanan-makanan, misalnya kalau santan sekarang bukan dari santan tapi dari creamer. Kemudian kalau kita minum ya misalnya kopi, ada kopi 3-in-1, ternyata mengandung creamer yang enak di mulut tapi tidak enak di badan karena dia sulit sekali untuk di metabolisme. Jadi makanan-makanan itu dan makanan olahannya, misalnya tadi hindari margarin misalnya yang berasal dari minyak nabati yang memperoleh proses hidrogenasi tadi, ya, sehingga memadat. Nah, itu jadi margarin. Margarin dan makanan olahannya, misalnya roti dan sebagainya, itu harus dihindari. Ya, kalau mereka yang misalnya hobi selama ini makan misalnya dengan margarin misalnya, ya ganti dengan butter. Butter itu dari pengendapan atau pemadatan dari lemak susu, ya itu lebih aman karena dia alami sebenarnya, Mas Ian. Ya, hindari seperti itu. Kemudian makanan-makanan berlemak yang dipanaskan berulang itu juga harus dihindari, ya. Bikin makanan-makanan yang sehari-hari kita lebih suka kalau sudah 2 hari, 3 hari karena rasanya lebih enak, ternyata enak di mulut tapi tidak enak di kesehatan. Karena dia terjadi polimerisasi daripada molekul lemaknya sehingga sulit sekali untuk di metabolisme juga, sehingga akan menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Itu harus dihindari. Nah, kemudian apa lagi? Kita harus melindungi darah dan DNA. Dengan cara apa? Dengan cara minum L-Carnitin, ya. L-Carnitin ini mempunyai sifat dia melancarkan sirkulasi. Selain melancarkan sirkulasi, dia akan melindungi darah dan DNA. Karena kandungan antioksidannya dia tinggi. Ya, kemudian dia mengandung ikatan kompleks yang sangat luar biasa sekali, menguatkan sifat antioksidan dan juga mengikat, ya. Kalau tadi ya makan makanan sintetis yang mengandung misalnya logam berat, ya, dia akan mengikat logam-logam berat yang sifatnya radikal bebas itu. Ya. Kita sehari-hari kena polusi industri, kena polusi kendaraan bermotor, kena polusi asap rokok misalnya itu, ya makan-makan. Ya, ini yang berfungsi untuk mengikat inisiator oksidatif yang sangat berbahaya
yang akan menimbulkan radikal bebas tadi dicegah sama dia. Batin, luar biasanya. Dan yang terakhir khasiatnya yang paling bagus adalah dia memiliki khasiat anti kanker yang sifatnya selektif ya. Ada pembahasan tersendiri nanti di kesempatan yang lain. Saya akan lanjutkan dulu. Kemudian dengan tambahan fibrosik ya. Untuk kebutuhan serat harian, pemenuhan kebutuhan serat harian. Dia sifatnya melancarkan pencernaan ya. Tentu dengan lancarnya pencernaan maka misalnya kolesterol, lemak dan sebagainya pada tubuh kita akan bisa lebih terkontrol, dan juga untuk masalah gula darah dia juga membantu untuk bisa menormalkan gula darah. Kemudian langkah penyempurnaannya apa? Kemudian kita bakar lemak dengan berolahraga misalnya. Ya, kemudian menormalkan kolesterol dengan bercinta. Bercinta, iya bercinta. Bercinta itu ternyata bisa menormalkan kolesterol. Ya, kemudian tidur yang cukup dan berkualitas. Ingat ya, tidur yang cukup dan berkualitas, dan kemudian berpikir positif dan memiliki keyakinan. Nah, ini semuanya berkaitan ya, berpikir positif dan memiliki keyakinan. Ingat, manusia sebagai makhluk yang biopsikososial, kita terdiri dari tubuh, kita terdiri di atas kondisi psikis, dan kita butuh untuk bersosialisasi, dan semuanya bergabung menjadi satu sosok yaitu manusia. Nah, jadi berpikir positif dan memiliki keyakinan ini ternyata bukan klise ya, tapi dengan berpikir positif dan memiliki keyakinan ternyata berkaitan sama kondisi kesehatan tubuh. Ingat, mereka yang terganggu secara psikis, nah, ternyata juga bisa berpengaruh kepada kondisi fisiknya yang kita sebut sebagai kondisi psikosomatik. Hati-hati, teman. Kemudian, nah, 3 tahapan sehat diabetes, yaitu kita perbaiki metabolisme, kita aktifkan otot, dan juga ya ini bercinta, lagi-lagi bercinta ya. Ternyata semuanya memiliki kaitan. Kita perbaiki metabolisme, kita aktifkan otot, dan juga bercinta. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa mencapai yang namanya sembuh diabetes. Apa sembuh kondisi diabetes itu ya? Dari sembuh kondisi manusia yang kembali sehat dari kondisi diabetes dengan parameter lab yang mendekati normal semua, dan dibuktikan dalam kondisi fisik tubuh yang bebas dari gejala-gejala yang dikeluhkan tentunya. Kemudian dibuktikan dengan parameter kesehatan yang kembali normal kalau diperiksa secara laboratorium. Bukan hanya turun gula, tapi semuanya ya. Bukan saja turun gula darahnya yang normal, ya, HbA1c yang normal, tapi semua parameter kesehatan bisa normal kembali, yaitu yang dinamakan sembuh dari diabetes. Misalnya kalau dia mengalami luka, dia bisa cepat sembuh kembali, HbA1c-nya turun kembali normal, kemudian bisa makan nikmat lagi. Dan juga bagi pria yang sebelumnya kalau menderita diabetes itu mendapat gangguan disfungsi ereksi, dia bisa normal kembali, ya. Dan di konsep Karnus ini kita ada namanya program yang namanya program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Ya, apa itu? Nah, bagi mereka yang ingin mengikuti program, apa saja persyaratannya? Tentu saja yang pertama dia harus menderita penyakit diabetes. Lalu apakah hanya penyakit diabetes saja? Tidak. Mereka yang sehat pun bisa mengikuti program ini untuk bisa menjaga kesehatannya. Nah, apalagi mereka yang sedang sakit. Sakit apa aja yang bisa ditangani oleh program ini? Penyakit degeneratif. Diabetes adalah bagian dari penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif masih banyak. Mereka yang menderita sindrom metabolik. Mereka yang menderita misalnya penyakit jantung. Mereka yang menderita gangguan pada lambung. Mereka yang mengalami masalah komplikasi stroke. Mereka yang mengalami masalah pada ginjal, kolesterol, dan sebagainya. Itu adalah mereka-mereka yang menderita penyakit degeneratif. Siapa saja juga yang bisa mendaftar di program ini? Mereka yang menderita penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal. Apa itu misalnya contohnya? Penyakit kanker, tumor, kemudian penyakit autoimun, dan sebagainya. Juga bisa mendaftar di program ini. Ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Memiliki komitmen dan tekad untuk sembuh dari diabetes. Dan kemudian mau mengikuti program selama 120 hari ya. Tuntas ya. Kenapa 120 hari? Rata-rata dibutuhkan itu. Dan itu bagi mereka yang belum menderita komplikasi yang serius, karena bagi mereka yang pada tahap awal menderita diabetes biasanya juga bisa lebih cepat ya dalam mencapai
kondisi normalnya. Bukan 120 hari, tapi kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan gitu sudah normal kembali bisa. Tetapi bagi mereka yang menderita komplikasi, mungkin dibutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, karena yang kita tahu adalah diabetes adalah penyakit yang sudah menaun. Jadi otomatis kita butuh waktu untuk bisa menormalkan diabetes itu. Karena tujuan dari penerapan konsep Karnus sebenarnya adalah agar tubuh kita bisa mengatasi masalah sendiri, sehingga tujuan kita adalah terjadi self healing maupun cell healing. Jadi bagaimana tubuh kita kembali kepada kondisi fisiologisnya sehingga bisa mengatasi kondisi itu sendiri. Ya, jadi kita beri kesempatan secara konsep Karnus bebas dari obat-obatan yang sifatnya manipulatif, tapi dengan syarat bagi mereka yang mengikuti program ini, karena konsep Karnus sifatnya adalah sinergis dan pengobatan integratif, maka mereka yang mengikuti program ini apabila sebelumnya mendapatkan pengobatan atau terapi dari dokter, maka mereka juga masih bisa itu ya, mendapatkan terapi dari dokter itu. Ya, jangan kemudian pada waktu mengikuti program ini kemudian semua dilepas ya, kemudian semuanya ditinggalkan, tidak ya. Karena kami sifatnya integratif. Jadi untuk mengontrol kondisi itu perlu untuk obat-obatan dari medis dari dokter. Nah, kemudian nanti secara berkala, secara bertahap, maka kondisi itu akan kita kurangi secara pelan-pelan ya. Dari mana kok tahu kita harus mengurangi baik itu dosis maupun sediaannya? Nah, nanti kita akan bisa tahu dari suatu aplikasi yang melekat pada program ini. Nah, kita lanjutkan ya. Ini bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan baik secara mandiri maupun laborat. Kemudian menyediakan perlengkapan pemeriksaan mandiri harian, misalnya timbangan, meteran, pemeriksaan stick, itu bisa glukosa, kolesterol, asam urat. Kemudian menyediakan nutrisi Karnus yang ditetapkan program. Apa itu? Per bulannya, mereka yang mengikuti program ini akan mendapatkan 3 box AG, 1 box Algati, 6 kotak beras Karnus, dan 1 pack Fibrosec. Seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, ini akan mendapatkan buku. Buku ini berisi panduan, isinya apa? Penjelasan tentang diabetes dan sumber permasalahannya, penyakit degeneratif dan juga penyakit sel abnormal, kemudian strategi dan langkah penyembuhan, ada panduan pola makan dan nutrisi Karnus. Nah, ini juga ada pendamping intensif ya. Para peserta juga bisa berkonsultasi. Konsultasi kepada siapa? Kepada dokter, kepada health advisor, kepada nutrisionis, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Mereka yang mengikuti program ini yang sebelumnya mendapatkan obat-obatan dari dokter, nanti secara bertahap ya akan diturunkan obatnya baik itu secara dosis maupun sediaan. Dari mana? Dari data-data yang dimasukkan di robot Karnus ini. Ya, apabila data-data itu menunjukkan bahwa para peserta sudah mengalami progres, maka obat-obatan bisa dikurangi secara bertahap. Jadi dari data itulah yang menentukan. Jadi bukan karena pada saat tertentu kemudian sudah membaik dan tidak bisa kita seperti itu pada data sesaat. Tapi data dari data robot, karena data robot ini sifatnya kronologis. Dari waktu tertentu, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan yang itu akan menunjukkan kondisi perkembangan dari para peserta itu. Para peserta itu bisa membaik, stuck, ataupun tambah memburuk. Ya. Aplikasi robot ini berisi sistem pencatatan data, menganalisa secara otomatis, memberikan kesimpulan dan rekomendasi, dan dia itu gratis bisa didapatkan ya. Robot canggih ya ini ya. Dan ini adalah contoh dari data-data kesembuhan dari para peserta program P3D atau program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya yang sudah kami tangani. Banyak di sini ya hasilnya ya. Misalnya yang pertama adalah Bapak FTK 58 tahun asal Sidoarjo yang mengikuti program 120 hari 4 bulan dari 1 Desember ke 22 Maret. Gula darahnya turun dari 204 ke 114, HbA1c-nya turun dari 14,9 ke 4,6. Pengobatan awalnya dia mendapatkan metformin, glimepiride, dan amlodipin. Kemudian pengobatan terkini bebas obat oral anti diabetes. Masih konsumsi amlodipin 1-2 kali seminggu, tapi data terakhir beliau sudah bebas obat sama sekali. Dan ini hasilnya ya. Jadi semuanya normal, bukan hanya gula darah saja yang normal. Ya, bukan HbA1c saja yang normal. Ini lihat, HbA1c normal. Sebelum ikut program, saya sudah ikut program.
Gula darah normal dari 204 ke 114. Tapi kemudian tensi juga normal dari sebelumnya 171 menjadi 119. Jadi 116 diastol menjadi 77. Ya, kemudian BMI-nya juga terjadi perbaikan. Ya, lingkar perutnya juga menyusut, kemudian nadinya membaik, asam uratnya normal, selalu normal, ya. Kolesterolnya membaik, ya. Membaik, semuanya membaik. Ini adalah anamnesa subjektifnya. Jadi sebelumnya dia merasakan ngantuk, ya, kemudian mudah lelah, malas kerja kalau malam hari ke belakang, ya, PAK buang air kecilnya lebih dari 3 kali sehari, vitalitas menurun, kemudian mengalami gangguan disfungsi ereksi. Dan semuanya teratasi, ya. Kondisi tubuh lebih fit, tidak lagi ngantuan, gak mudah lelah, lebih semangat. Kalau malam ya sekarang hanya 1 kali saja, ya, seiring dan perkembangannya, dan juga disfungsi ereksinya terjadi perbaikan. Ini hasil labnya, ya, dari lab Jenggolo. Ini hasil pemeriksaannya 14,1, 14,9 ke 4,6 HbA1c. Ya, kemudian ada lagi Bapak RCHT, ya, dari 54 tahun asal Jombang, juga mengikuti program dari 2 Desember ke 22 Maret. Gula darahnya turun dari 202 ke 146, HbA1c-nya turun dari 9,7 ke 6,4. Pengobatan awalnya dia mendapatkan metformin dan glibenclamid, dan sekarang sudah bebas obat oral anti diabetes sama sekali, ya. Ini hasilnya, semuanya normal, ya. Kolesterolnya ya tetap ya masih normal. Kemudian gula darahnya normal dari 202 ke 146, luar biasa. HbA1c-nya turun dari 10,53 ke 5,84, luar biasa. Ya, kemudian tekanan darahnya dari awalnya sistolnya 168 ke 141 ada peningkatan, ada normal, ya. Meskipun arah normal. Kemudian diastolnya dari 116 ke 84. Ya, luar biasa ini perkembangannya. BMI-nya juga membaik, berat badannya ada penurunan, lingkar perutnya dari 113 ke 90, luar biasa. Asam uratnya juga ada penurunan, asam urat, kemudian kolesterolnya tetap tadi, ya, luar biasa. Dan ini asal anamnesanya, ya, sama seperti tadi, ngantuan, kemudian mudah lelah, buang air kecilnya lebih dari 3 kali, gangguan disfungsi ereksi, dan sekarang alhamdulillah tidak mendapatkan gejala-gejala yang mengganggu tadi. Hilang semuanya, ya. Tidak mudah ngantuk, kemudian gak mudah lelah, dan juga disfungsi ereksinya juga teratasi, ya. Buang air kecilnya juga sudah menurun, kalau ada luka juga cepat sembuh, luar biasa. Dan ini hasil pemeriksaannya. Sebelumnya 9,7%, HbA1c menjadi 6,4. Ya. Masih banyak contoh-contoh lain, misalnya Bapak TTK, ya, HbA1c turun dari 10,1 ke 7,9, belum normal sepenuhnya, tapi sudah progres, ya. Ada Bapak SLM 78 tahun, HbA1c turun juga dari 11,4 ke 6,8, ya, gula darah dari 234 ke 159, ya. Bapak GW, HbA1c turun dari 7,4 ke 6, ya, gula darahnya dari 200 ke 125, ya, pengobatannya insulin sama furosemid, sekarang tidak obat sama sekali, cuma menerapkan konsep Karnus. Nah, masih banyak lagi, ya, saudara-saudara di sini, ya. Bapak BU juga semuanya progres, ya. Kalau saya simpulkan di sini ada kesimpulannya, ini, ya, kurang lebih semua dari pasien-pasien yang mewakili dari pasien-pasien yang mengikuti program, hampir semuanya progres, ya. Ya, progres, semuanya progres. Ya, ini adalah Bapak Tumino yang mendapatkan luka di bagian punggung, ya. Alhamdulillah bisa sembuh. Pada waktu itu kita terapi di bulan, ya, Juli 2018, bulan Juli. Sampai kemudian kalau untuk gula darahnya itu kurang lebih sampai April 2019, tapi lukanya itu sendiri pada Oktober 2018 sudah teratasi. Bolong ini, ya, seperti ini. Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian Bapak Dedi ini, ya, menderita komplikasi diabetes dan juga kanker, ya, di sini. Dan alhamdulillah, ya, dari kondisi sakit akhirnya beliau jadi seger lagi seperti ini, ya.
Nah, ini ya. Jadi kesimpulan sementara bahwa terapi nutrisi saluran menggunakan AG, AT, beras karnus, dan fibrosek itu ternyata dapat menurunkan HbA1c pasien diabetes dengan OAD ya, dan atau insulin dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan dengan perbaikan kondisi umum fisik. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata diabetes itu juga bisa disembuhkan. Ya, kalau saran saya bagi mereka yang sedang mengalami masalah diabetes atau memiliki pasien diabetes, segera saja daftarkan di program pendampingan sehat diabetes Karnus ya. Nah, ini ya. Ini produk-produk kami yang kami terapkan untuk program. Ada AG sereal, kemudian ada Algati, kemudian ada beras Karnus, dan juga fibrosik ya. Nah, bagi yang ingin mengetahui misalnya belajar lebih dalam, bisa ke website kami di konsepkarnus.com, bisa di YouTube kami di Konsep Karnus Official, dan juga di Instagram kami yaitu Konsep Karnus Official. Demikian. Akhirnya mungkin sekarang saya buka sesi untuk pertanyaan, tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Iswan Ya. atas pemaparannya. Ya. Kalau boleh saya simpulkan dari beberapa catatan saya itu bahwa kesalahan-kesalahan dalam tata pelaksana diabetes itu diantaranya satu, itu adanya penetralan asam lambung. Yang kedua, ini konsumsi makanan yang mengandung sintetis dan modifikasi. Nah, kalaupun yang ketiga ini ketika ada pemberian obat atau penanganan, ini tidak sesuai dengan algoritma tubuh manusia sendiri atau sebatas manipulatif. Nah, sehingga sering kita jumpai orang pada penderita diabetes itu ketika berobat ke sana kemari sudah mungkin ikhtiar ke dokter, ke penanganan yang lainnya yang harapannya sembuh, tapi sudah bertahun-tahun juga belum sembuh. Bahkan bisa jadi semakin menambah penderitaan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari sharingnya Dr. Iswan tadi itu memberikan solusi. Tentunya agar lebih seru lagi, Bapak Ibu boleh langsung bertanya. Saya beri kesempatan mungkin Siap. saja bisa raise hand nih. Mumpung ada ahlinya. Nah, beliau ini kan sudah Siap. sering menangani kasus tersebut. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya Pak Dr. Iswan. Ya, siap. Ya, boleh kenalan dulu. Pak siapa ini? Haris Haryanto dari Pontianak. Oh, Pak Haris. Maaf, Pak Haris ini. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haris. Ini Pak Dr. Iswan, kan ada salah satu yang ikut program kita PSDK. Ya. Di Tangerang, Pak Haji itu. Ya, Pak Haji. Ya, dia menanyakan kenapa katanya badannya kurus selama ikut program, gulanya masih tinggi, tapi makannya udah ikut menu katanya. Hampir 4 bulan ya sudah tuh, Pak Dokter. Jadi mohon penjelasannya katanya. Titik pertanyaan. Ya. Sebenarnya kalau saya juga mohon nanti datanya dikirim, saya kirim ke dia Pak Dokter ya. Oh ya, siap. Terima kasih, itulah pertanyaan. Ya, sebenarnya kalau misalnya permasalahan Pak Haji ya, sebenarnya Pak Haji sendiri kurang lebih progresnya sudah nyata ya, progresnya sudah ada. Hanya saja memang namanya penyakit diabetes adalah penyakit yang sudah menaun. Jadi memang itu memang penanganannya juga memang tidak bisa instan. Tapi secara umum kondisi beliau sebenarnya progres sebenarnya kalau saya lihat ya, progresnya sudah ada. Hanya perlu diteruskan saja, beri kesempatan kepada tubuh untuk bisa normal kembali, karena sebenarnya yang akan menormalkan tubuh itu adalah tubuh kita sendiri, sel-sel tubuh kita sendiri. Betul sekali, betul sekali. Ya, betul. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan, ya kita nanti evaluasi. Kalau misalnya penurunan itu ke berat badan normal ideal, saya pikir ya memang tujuan kita untuk di BMI ya, berat badan ideal ya. Cuma memang kalau biasanya itu kita berat badan yang berlebih akhirnya turun ke berat badan yang normal itu, waduh, terjadi penurunan berat badan ya. Padahal berat badannya normal ya.
Seperti gitu. Jadi ini tidak perlu Ya. kita evaluasi lagi. Harapannya kalau misalnya sudah terjadi perbaikan, kalau misalnya sudah terjadi progres, maka tetap dilanjutkan. Iya. Kalau saya lihat programnya sudah bagus, Pak Dokter. Jadi gini, Dulu Pak. dia sebelum ikut program itu HbA1c-nya 10,83. Nah, jadi kalau misalnya setelah 3 bulan dia ikut program itu sudah turun di 2,83, tinggal 8. Ya. Berarti kan sudah jauh majunya itu. Kalau misalnya sudah ada progres, ada penurunan, berarti yang dilakukan sudah betul. Sehingga tinggal kita konsisten di situ. Biarkan tubuh akan bisa memperbaiki secara pelan-pelan dan bertahap. Karena potensi tubuh masing-masing satu sama lain juga berbeda. Apalagi kondisi umumnya juga berbeda. Penyakit peserta yang lain juga misalnya berbeda. Ya, ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada progres, diteruskan aja, konsisten di situ. Insya Allah nanti akan semakin membaik. Makanya saya suruh dia perpanjang lagi 3 bulan supaya sampai normal. Saya bilang perpanjang lagi 4 bulan. Ya itulah tadi dia Pak Dokter, dia kalutnya kok ngapa badan saya kurus. Kalau saya bilang beratnya lagi tinggi badannya masih sudah mulai normal, kolesterolnya mulai normal, saya bilang tensinya bagus, lingkaran pinggang sudah mulai turun. Saya bilang sudah banyak kemajuan. Hanya dia titip pertanyaan aja sama saya. Ini Pak Haris ini adalah salah satu penerap konsep Karnus juga nih. Jadi kita ini ini beliau ini bahkan menangani pasien-pasien yang waduh, istilahnya kalau saya istilahkan itu dalam kondisi yang berat ini. Mereka yang menderita gangren juga ditangani ya Pak Haris ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Juga bisa itu Pak Haris mungkin sharing sama ini rekan-rekan penerap konsep Karnus yang lain supaya bisa lebih tetap bersemangat dan konsisten untuk menerapkan konsep Karnus dengan Pak Haris. Saya juga sharing juga ke yang kanker yang saya sharing, tanya gini. Itulah di sini itu masalahnya coba. Luar biasa. Ya, sukses selalu Pak Haris ya. Semoga untuk pasien-pasiennya dan tetap semangat untuk menerapkan konsep Karnus. Semoga konsep Karnus juga bisa lebih banyak membantu mereka yang memerlukan ya. Terima kasih ilmunya Pak Dokter. Siap. Ada yang lain mungkin? Ya, terima kasih Pak Haris atas kesempatan untuk bisa sharing. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Nggak usah sungkan-sungkan, langsung saja bertanya. Anggap aja ini seperti keluarga sendiri. Jadi di antara kita juga bisa jadi menjadi inspirasi dengan yang lainnya, dengan pertanyaan dan juga sharing dari Bapak Ibu. Baik yang sudah menerapkan konsep Karnus atau yang akan menerapkan konsep Karnus. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada kesempatannya. Dokter. Izin bertanya. Siap. Silakan. Perkenalan, Bapak, monggo. Saya Pian dari Madura. Dari Madura. Pian. Yang saya tanya, monggo, silakan. Selama ini jadi pertanyaan besar nih sebenarnya. Kenapa ahli jasad itu kebanyakan yang bagian lukanya itu daerah ekstremitas bawah di bagian kaki. Yang pertama, betul. Yang kedua, dan yang lukanya itu tidak di daerah punggung, Dokter. Ya. Entah kenapa kok lukanya itu hanya di bagian bawah, bukan bagian tubuh yang lain gitu. Ya. Banyak di bagian bawah. Ya. Terima kasih, Dokter. Sebenarnya potensi untuk terjadinya gangguan masalah pada itu ya, maksudnya luka dan sebagainya kalau yang bermasalah itu sebenarnya di semua ekstremitas itu ya sama saja, di atas, di bawah, tadi ada di punggung bahkan ya. Cuman saja pada bagian-bagian tertentu, bagian yang di bawah, kemudian bagian yang misalnya lebih sering terkena tekanan dan lain sebagainya itu lebih rentan untuk terjadi itu ya, peningkatan terjadinya pembuntuan atau trombus pada daerah tersebut. Jadi misalnya jadi pasalnya pada daerah kaki misalnya ya,
lebih banyak terjadi di situ, beban tekanannya juga semakin meningkat, sehingga potensi untuk terjadinya gangguan sirkulasi di daerah tersebut akan lebih besar daripada bagian yang lain, ya. Bagian yang tidak mendapatkan beban tekanan yang lebih, begitu. Tapi apakah misalnya potensinya kalau misalnya terjadi luka di tangan itu kemudian bisa lebih cepat sembuh? Ya belum tentu juga, gitu ya. sama. Jadi bagian-bagian ekstremitas itu adalah perbedaan hanya masalah perbedaan tekanan di situ, sehingga kenapa makanya di bagian tubuh ekstremitas bawah itu lebih rentan untuk terjadinya Panen dari pohon loh. misalnya Malah ini sawar, terjadinya gangguan pembuntuan. Nah, kalau istilahnya kalau di Mangga udah medis turun ya? gangguan perfusi Mangga udah perifer, turun, ya, hasilnya sirkulasi pada daerah pinggir ya. Sebentar saya mute dulu ini. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya ditanya apakah di sirkulasi di bagian ekstremitas yang lain akan lebih itu ya, tidak beresiko, ya belum tentu juga. Tadi ada contohnya di daerah punggung ya, juga bisa mengalami luka. Kemudian misalnya terjadi luka di daerah misalnya paha atau perut. Ya kalau misalnya pada saat itu terjadi kondisi gula darahnya belum terkontrol dengan baik, ya akan rentan terjadinya infeksi. Hanya saja memang di bagian bawah itu juga seringkali bagian yang paling sering terjadi luka. Karena kita yang sering berkena itu ya, terkena pada lingkungan itu kan kaki juga. Kaki menyentuh tanah. Kita lupa pakai sandal, akhirnya terjadi luka. Ya. Nah itulah yang menyebabkan faktor resiko terjadinya terjadi infeksi pada bagian tersebut lebih tinggi, Pak, sebenarnya itu. Gitu. Jadi makanya salah satu yang kita rekomendasikan, tetapi tadi di Perkeni juga direkomendasikan mereka yang mengalami diabetes itu kalau kemana-mana harus pakai sandal yang nyaman. Sandal yang nyaman itu selain melindungi kaki daripada potensi untuk terjadi perlukaan dengan misalnya tertusuk duri atau itu istilahnya itu natap itu ya batu atau kena paku dan sebagainya. Tapi juga harus yang nyaman dalam artian dia tidak bikin lecet pada kakinya. Jadi dihindari benar terjadinya luka. Tapi luka itu bisa terjadi di mana saja. Dan kalau misalnya itu gula darah lagi tinggi, memang resiko terjadinya infeksi bisa terjadi di mana saja. Cuma memang kalau bagian kaki itu resiko infeksinya lebih tinggi dari bagian yang lain. Ya, selain karena juga dia dekat dengan kotor-kotor sehingga terjadinya infeksi. Nah, itu tadi juga dia tekanannya berlebih dibanding yang lain sehingga mudah sekali terjadi perlukaan di daerah situ. Itu aja, Pak. Ya. Boleh nanya lagi, Dokter? Silakan. Saat menangani pasien rawat luka itu, keadaan terluka, apakah proses rawat luka itu tetap dijalankan sambil menggunakan roda Karnus atau gimana, Dokter? Begini, Pak. Kalau misalnya seseorang itu sedang mendapatkan luka, itu yang paling pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa gula darahnya harus kita posisikan senormal mungkin. Kalau misalnya itu tinggi sekali ya, misalnya 400 atau 300, maka secepat mungkin harus kita normalkan. Ya. Karena kalau misalnya itu tetap tinggi, maka potensi untuk terjadinya infeksi itu akan juga resikonya tetap tinggi. Jadi kita turunkan. Jadi mungkin pada saat mereka yang sedang menderita kebetulan ya ada luka, kemudian gula darahnya masih tinggi, kita juga jangan mengabaikan misalnya harus mendapatkan terapi medis ya, mungkin dengan insulin atau OAD untuk bisa menurunkan gula darah secepat mungkin. Karena ini termasuk kegawat daruratan. Ya. Nah, kemudian apakah itu juga harus dengan seiring dengan penerapan konsep Karnus? Tentu saja. Konsep Karnus di sini sifatnya adalah nutrisi yang istilahnya komplementer yang seharusnya memang membuat tubuh kita itu memang dalam kondisi yang normal, kita bantu. Kalau misalnya tadi itu saya bilang ya, bahwa obat perlu obat, tapi untuk mengatasi kegawat daruratan. Nah, tetapi kemudian akar permasalahannya bagaimana? Kita tetap harus atasi akar permasalahannya. Misalnya tetap dengan melakukan
rekonstruksi lambung harus tetap itu jalannya. Kemudian apa? Tadi itu pelindungan darah dan DNA harus tetap. Karena apa? Kalau kondisi sudah adalah luka, kemudian gula darahnya tinggi, tanpa ada perbaikan kondisi umum, ya sudah. Mau gimana? Gula darahnya sudah tinggi, nggak ada perbaikan untuk penerapan konsep Karnus, nggak ada yang kita bantu untuk bisa menormalkan kondisinya. Kenapa kok konsep Karnus? Konsep Karnus itu sifatnya adalah, terapinya adalah etiologis, jadi mengatasi akar permasalahan. Jadi gawat daruratnya ditangani, tetapi akar permasalahannya juga harus ditangani. Kalau cuma gawat daruratnya ditangani, akar permasalahannya nggak ditangani, ya sama saja. Nggak akan terjadi proses penyembuhan yang biasanya benar-benar mengatasi masalahnya, tidak akan pernah terjadi. Ya, sehingga kalau misalnya dia ada luka, ya tentu saja lukanya akan sulit sekali untuk bisa teratasi. Jadi gitu. Seperti itu saran saya, selain juga harus mendapatkan terapi medis ya, apabila dia memerlukan kondisinya memerlukan terapi medis, dia harus terus mendapatkan penerapan konsep Karnus. Jangan ditinggalkan. Ya, Baik. karena itu justru yang utama. Cukup ya, Bapak, Ya. yang dari Madura. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Dokter, ini sebelum kita akhiri, karena sudah menjelang maghrib, mungkin bisa dipersingkat sampai 5 atau 10 menit lagi maksimal. Ada satu pertanyaan dari Bapak Ali Thoyib. Saya belum dapat ikut program intensif karena satu hal. Ya. Apakah jika saya mengkonsumsi Algagul dan Algati setiap hari akan ada manfaatnya? Monggo, Dokter. Jadi begini, penerapan konsep Karnus itu diterapkan secara intens pada program. Ya, jadi di program itu ada penerapan konsep Karnus secara intens. Jadi komplit. Bentar ya, saya. Nah, misalnya begini. Jadi mulai dari proses rekonstruksi lambung, kemudian melancarkan sirkulasi, ya, sehingga pelindungan darah dan DNA, kemudian mengkonsumsi beras Karnus sehingga mengoptimalkan proses glikolisis dan juga pembangkitan energi, sehingga proses penguraian plak terjadi dengan optimal, kemudian membantu juga untuk kelancaran sistem pencernaan, kemudian apabila makannya masih belum bagus, kemudian juga dia terbantu dengan supaya dia bisa mengontrol baik itu gula darah maupun kondisi metaboliknya, ya, kolesterol dan trigliseridanya, ya, semuanya harus diterapkan. Dan penerapan itu paling intens ya ada pada program, ya, karena selain program itu nutrisinya juga komplit. Di situ ada robot Karnus juga yang bisa memantau progres daripada kondisinya. Kemudian ada panduan juga yang membimbing itu para peserta untuk bisa melaksanakan pola hidup sehat konsep Karnus. Jadi istilahnya gitu, kita itu membantu untuk memantau, dan istilahnya gitu untuk memantau apa? Memantau progresnya, dan kemudian membantu untuk memandu kepada arah progres. Nah, di situ itu program. Ya. Namun apabila seseorang itu tidak bisa melaksanakan program atau tidak bisa mengikuti program, maka mengkonsumsi nutrisinya pun itu sudah insya Allah juga akan bisa mendapatkan kebaikan, progres. Tentu harus diiringi dengan penerapan itu ya, pola hidup sehat konsep Karnus menurut saya ya. Sehingga meskipun tidak lengkap hanya mengkonsumsi AG sereal dan Algati misalnya, tetap bisa mendapatkan manfaat ya. Namun harus diiringi dengan penerapan pola hidup sehat konsep Karnus. Jadi kalau misalnya itu kemudian cuma mengkonsumsi nutrisi konsep Karnus saja, tapi nggak ada perubahan di pola hidup, ya, makannya masih tidak sesuai aturan, makannya masih sesuai semau kita, nggak melaksanakan pola hidup sehat, tidak ada hal-hal misalnya aktivitas yang membantu untuk perbaikan kondisi dan sebagainya, semuanya masih kita abaikan. Saya pikir juga proses perbaikan kondisi akan sulit untuk dicapai ya. Jadi bukan hanya untuk penerapan konsep Karnus aja, kita minum obat pun dari dokter dan sebagainya, kalau misalnya kita juga tidak
kemudian pantangan-pantangan tidak kita lakukan gitu misalnya gitu, juga akan sulit untuk mendapatkan progres. Jadi begitu Pak, istilahnya kalau yang tidak bisa dilakukan semuanya, juga jangan ditinggalkan semuanya. Ya, kalau tidak bisa ikut program, mengkonsumsi produk misalnya AG dan AT pun itu saya rasa kalau kita juga iringi dengan penerapan pola hidup sehat, manfaatnya luar biasa sekali. Jadi tidak apa-apa Pak. Dan kalau bisa selalu itu ya, selalu berkomunikasi atau berkonsultasi baik itu dengan pendekar, pendamping, bisa juga dengan health advisor yang setiap saat juga siap untuk bisa membantu mereka yang mengkonsumsi nutrisi Karnus, apapun yang dikonsumsi itu ya. Jangan berputus asa, sehingga apapun kondisinya kita tetap coba kita berusaha untuk mengkonsumsi nutrisi Karnus. Kalau tidak sesuai anjuran, kita istilahnya maintenance aja juga enggak apa-apa. Misalnya nggak bisa 2 kali sehari, sehari cuma 1 kali, ya jangan ditinggal sama sekali pokoknya. Saran saya seperti itu. Gimana Pak Om Karnus? Baik, terima kasih Dr. Iswan. Ya. Saya rasa kita juga sudah mepet dengan penghujung acara karena sudah masuk persiapan sholat maghrib. Dan tadi informasi yang disampaikan oleh Dr. Iswan ini insya Allah sudah memberikan pencerahan yang luar biasa dan juga bisa memberikan sarana interaksi kepada Bapak Ibu yang berkonsultasi maupun ingin sharing. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Iswan ini sudah bisa membuka mindset kita, paradigma baru, bahwa selama ini mungkin kita beranggapan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tetapi setelah tercerahkan ini punya harapan baru, punya semangat baru, bahwa ikhtiar konsep Karnus ini insya Allah bisa menjadi salah satu ikhtiar terbaik gitu ya. Atas doa-doa kita, mudah-mudahan bila mana kita bisa menerapkannya, itu bisa menjadi kesembuhan yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu ya. Tentunya semua dari ikhtiar kita, meskipun itu yang terbaik, tapi yang semata-mata kehadiran kesembuhan itu dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita selain ikhtiar dohir ini, kita harus terus menjaga ikhtiar kita, memohon kepada Allah Ta'ala akan kesembuhan terbaik. Karena Allah mengendaki kesembuhan, maka kesembuhan itu akan terjadi pada diri kita. Maka itu penting. Saya sendiri ya, Al-Fakir ini mengikut sehingga yakin dengan apa yang saya lakukan. Karena apa? Membantu kesembuhan bagi seseorang itu sama dengan melanjutkan satu kehidupan. Dan ini motivasi yang bagi Al-Fakir sendiri yang harus terus saya lakukan, karena betapa banyak mereka-mereka itu yang menginginkan butuh kesembuhan dan solusi yang terbaik itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi dari ikhtiar terbaik kita. Demikian, tentunya banyak kata, banyak salah. Saya bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Baik, mari sama-sama kita akhiri pertemuan pada webinar ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saudara, terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bersua kembali, tentunya bisa juga lewat chattingan atau lewat telepon. Dr. Ari, terima kasih sudah bersama kami jauh dari Pamekasan, Pak Subhani, dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah untuk rekamannya boleh kita sharing nanti. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan